saya resign dan membuka toko yang di Mendungan itu. Omset sendiri dari tahun 2015 kita paling cuman 2 digit, sampai sekarang udah ya sampai 3 digit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Walid Waliuddin. Saya founder dan CMO, Chief Marketing Officer dari Dikwa. Usia saya 28 tahun dan berdomisili di Solo. Kita awal dulu memang mengikuti viralnya salah satu kue artis ya. Habis itu teman saya kan, daripada beli kue artis, mending aku beli kuemu, terus kita bikin Japanese cheesecake seperti itu. Memang dulu pas aku kerja di restorasi kereta kan, aku ya ibaratnya kayak kuli yang biasanya ngangkut pop mie, aqua dari gudang ke restorasi kereta api itu kan. Aku dari situ banyak relasi ya, teman-teman pramugari dari Jakarta, Bandung, Surabaya itu sering ngobrol, terus banyak kenal. Kamu bisa bikinin kue oleh-oleh nggak? Terus habis itu, itu ada kue artis, mau nggak? Nggak mau katanya. Terus coba kamu bikinin seperti itu. Terus akhirnya kami bikin seperti ini. Mereka suka, terus dari satu orang kan, itu satu grup kan ada 4 orang ya, tiap kalau orang jalan itu setiap dinas kan ada satu kru kayak kapten itu membawa tiga kru. Nah itu semua makan semua. Habis itu ngerembet sampai area Surabaya. Terus habis itu kan banyak permintaan tuh. Mereka kalau dinas sering beli cheesecake untuk oleh-oleh, kan ada juga yang buat ulang tahun kayak itu. Misal mereka naik kereta Argo Lawu, atau kalau yang lewat Solo itu kayak Matarmaja, kereta jurusan Jakarta Surabaya itu kalau lewat Solo kan dia ngentaknya aku, Mas, aku tolong bawain cheesecake dong, kayak gitu. Terus habis itu saya bawain. Tapi kadang saya kan masih kerja di situ, di dalam stasiun itu kan nggak mungkin aku bawa produknya terus toh. Kadang ada yang pesen tuh dadaan, padahal keretanya sampai Solo tuh jam 10 pagi, kuenya baru matangnya ya jam setengah 10-an, padahal produksiku di Sragen, Mas. Aku harus ngambil ke Sragen, padahal jangka waktunya kan setengah jam. Wis aku terpaksa izin dulu toh, ngambil cheesecake-nya yang baru matang itu. Ya sambil ngambil itu, aku sambil ngeliat di rel itu Argo Wilis ya, dia jalan sampai Solo tuh jam 10. Aku lihat terus, jadi dia jalan, aku lihat relnya sampai aku nyidat di jalan rel kereta itu sampai masuk, itu sampai lari-lari. Kan kalau udah sampai stasiun itu, kalau udah jalan kan nggak bisa ngantri ini, jadi misal lewat ya udah lewat gitu ya. Akhirnya ya sampai jam 10 pas aku bisa sampai situ.
Ya pernah sih, 2 kali itu kelewatan. Jadi teman saya pesen, jadwalnya terlambat 5 menit, dia udah jalan gitu. Ya udah, kuenya nggak kepake. Saya tawarkan ke temen yang lain kayak gitu. Kalau nggak mau ya ya udah, kita mungkin kita diskon kayak gitu. Itu posisi kami belum punya toko sampai 2018, dan memang udah permintaan udah banyak. Terus kami akhirnya memutuskan, saya resign dan membuka toko yang di Mendungan itu. Jadi memang dipaske jam mereka datang, habis itu udah nunggu di pintu keluar tuh. Jadi mereka sudah nunggu di pintu keluar. Seperti itu. Kereta berhenti itu bisa 5-10 tergantung keretanya sih Mas. Kalau ya kadang ada pemerintahan lama itu ada kayak gangguan, itu bisa lebih enak sih. Kalau nggak ada gangguan mungkin 5 menit udah jalan dia, karena ngejar waktu juga sih. Dari awal dulu kita sebelum di Solo Info dan Jelajah Solo dan lain-lain itu, kami di Facebook kan ada grup kuliner tuh. Jadi saya buka di situ, tak fotoin, terus tak kasih caption gitu. Akhirnya banyak yang pesen. Tapi saat itu kita nganter ke rumah-rumah. Jadi mereka nggak datang ke toko, cuman kita langsung anterin ke rumahnya mana. Terus kita jadwalin, misal Kartosuro jam 10 pagi kita antar, yang Solo Baru jam 11 pagi kita antar. Jadi kita rute gitu sampai mereka kenal sendiri. Kita opening di GrabFood, GoFood, terus mereka pada beli sendiri, seperti itu. Kalau kita memutuskan buka cabang di Solo Baru, memang dulu banyak yang GoFood dari Mendungan itu ongkirnya banyak Mas. Jadi kita memutuskan buka di Solo Baru itu, permintaan di situ banyak, jadi nggak memberatkan ongkos kirim dari mereka, seperti itu. Jadi karena faktor pelanggan yang daerahnya cukup jauh gitu. Iya betul. Ya terus dari Solo Baru kita buka di sini, buka di mana ini, memang kita diamanain untuk buka di sini dari rumah. Ini rumah yang nggak dipakai. Terus habis itu kita diamanai untuk buka di sini. Terus kita akhirnya buka di sini di Manahan. Terus kita mulai ekspansi di Jogja. Memang juga di Jogja itu kita sering ngirim. Jadi ngirim lewat kayak paket logistik itu. Tapi kalau ngirim pakai paket logistik kan 3-4 hari, walaupun di Jogja. Dan sampai sana kan kadang expirednya tinggal 1 hari, itu kan memberatkan dari konsumen sendiri kan. Mereka menuntut untuk fresh ya. Terus habis itu kita 2020 kemarin kita buka di Malioboro, seperti itu. Dan untuk tanggapan dari mereka sangat senang sih buka di situ. Akhirnya dari Malioboro kita buka 7 cabang yang lain, kita bikin titik-titik di sekitar Jogja, seperti itu. Jadi alasan kami memilih produk cheesecake saat itu memang banyak permintaan dari teman saya. Habis itu terus kita memutuskan untuk membuka satu outlet baru. Itu memang banyak yang mau beli tapi nggak ada tokonya. Terus habis itu kita bikin satu toko kecil di UMS. Kalau misal pemirsa tahu, di Mendungan itu outlet kami cuman 2x2, dan itu cuman kita melayani online sama orang take away aja. Jadi di situ memang kita nggak fokus
fokus langsung besar, tapi memang dari situ kami dapat insight banyak dari situ dan orang udah banyak kenal. Habis itu tahun 2019 kami memutuskan untuk membuka outlet di Solo Baru, tepatnya di Gedangan deket Tanjung Anom. Jadi kalau cheesecake ini memang awalnya sih viral ya, terus habis itu kita menyesuaikan, nggak viral aja, cuman kita menyesuaikan untuk kebutuhan dari kue ini. Jadi kalau cuman viral aja nanti terhitung waktu nanti habis, tapi kita untuk inovasi kebutuhan sebagai ulang tahun, sebagai oleh-oleh, dan kita tidak cuman cheesecake aja, kita bikin satu produk kayak chiffon. Itu kalau di Solo sama Jogja itu terkenal untuk acara hajatan. Itu kalau di kami bisa sampai 2000 dus kalau satu hari. Kalau di Plupuh, di Sragen outlet pertama kali sebelum kita buka di UMS, jadi rumah pertama kali itu kalau produk bolu kita udah terkenal, walaupun bentuknya cuma rumah, dan itu kalau satu hari bisa sampai 2000 dus. Itu untuk hajatan, untuk arisan dan lain sebagainya. Minat dari masyarakat Solo sendiri memang kalau untuk segi kebutuhan memang untuk sebagai ulang tahun, terus untuk sebagai oleh-oleh, dan memang rasanya enak sih. Terus banyak yang merekomendasikan dari teman ke teman. Habis itu dari pacarnya putus, dia terus sampai dia punya menikah, sampai punya anak, ulang tahunnya itu pakai dikwa terus gitu Mas. Jadi memang dari segi kebutuhan memang cheesecake ini memang jadi otentik kita, dan untuk kedepannya kami bisa ekspansi dari Solo, Jogja, terus ke Indonesia, seperti itu. Prinsip dari kami memang dari awal kita harus komitmen, tidak hanya membuka bisnis aja, tapi memang kita harus komitmen di bisnis ini total. Kemudian kita mensejahterakan karyawan dan orang di sekitar. Contohnya misal dari karyawan yang dulunya memang suaminya atau istrinya yang dulu ke PHK dari perusahaannya yang dulu, terus saat corona kemarin memang banyak yang daftar. Habis itu memang kami terima dan kami mendidik mereka sampai sekarang, dan itu jadi kebutuhan harian mereka sih. Untuk perjuangan dari awal merintis memang kami berdua sama istri, dari kami loyang ibarat loyang bekas kue kering yang nisin dan lain-lain, itu memang kita loyangnya dari situ. Terus oven kompor yang kecil, kita melayani dari roti kecil yang dari 10 ke 100, terus hingga ke 1000, 2000. Memang kita dari awal seperti itu. Habis itu kami berkembang, ada permintaan lebih banyak. Habis itu kita bikin satu produksi yang kapasitas besar, ada 4 oven. Terus habis itu kita bikin satu cabang lagi, meliputi di Solo,
Jogja sampai sekarang Mas. Kalau untuk kerugian sendiri kami pernah mengalami dari saat itu kami mencoba membeli mesin yang kapasitas 1000 roti, cuman habis itu mesin itu nggak nganggo karena konsepnya dulu konsinyasi, ya kita merugi sampai puluhan juta sih Mas. Jadi habis itu mesin itu kami jual harga murah 500.000, padahal kita beli cuman 10 juta. Iya, jadi apa memang dulu itu kita nggak tahu tentang apa bisnis. Habis itu karena itu ya memang jadi pengalaman kami lah, ibarat kami apa membayar SPP buat kuliah gitu ya, kayak gitu. Kalau untuk ditipu memang kami dulu pernah, jadi apa kami pesen kardus itu pas posisi di Bandung, kita udah DP jutaan lah. Habis itu kita nunggu nih kardusnya, padahal selak mau dipakai buat apa ada pesanan ya, tapi nggak dijadiin, dan itu sampai lama sekali kita cariin KTP-nya. Habis itu ya udah kita relakan, terus habis itu kita bikin dus sendiri dan akhirnya kita menemukan partner yang bagus, dan itu sampai sekarang dus kami pesanan sampai ribuan itu di tempatnya Bapak, ya kita bilang partner kita dari awal lah. Ya dulu pesan online di Bandung pesen ya jutaan lah banyak. Terus habis itu ya memang kita nggak tahu ya, kalau dulu rekomendasi bikin dus itu nggak tahu. Habis itu kita ketemu partner yang pas, akhirnya sampai sekarang ya udah usia selama ini udah lebih banyak membantu kita sampai sekarang. Untuk marketing awal kami dari teman ke teman, terus ya habis teman ke teman kita memanggil kayak influencer, seperti kalau di Solo ya ada Solo Info, Jelajah Solo, seperti itu dan lain-lain, dan teman-teman media lain banyak membantu kita dari marketing di Facebook, Instagram, di TikTok juga seperti itu. Dan banyak dari akun manajer dari GrabFood, GoFood sama ShopeeFood sering membantu kita dari promo-promo. Terus untuk inovasi seperti produk-produk itu kami banyak dibantu juga sama AM di ShopeeFood, GrabFood sama GoFood. Omset sendiri kami berkembang dari tahun ke tahun ya. Dari tahun 2015 kita paling cuman 2 digit, sampai sekarang udah ya sampai 3 digit. Terus ya memang untuk dari tahun ke tahun kan memang orang-orang udah pada kenal Dik1, dan memang dari awal kita pengennya semakin maju dan berkembang seperti itu. Dari 2015 kami bikin, habis itu 2018 kami baru mulai membuka toko, dan saat itu kan banyak permintaan tokonya di mana. Nek dari awal dulu memang saya tuh kalau COD-an pakai bronjong gitu loh Mas, pakai bronjong, ketemu di perempatan UNS ya, terus saya mandek di perapatan, bronjongnya saya turunin, terus saya tunggu, saya udah sampai gitu. Terus habis itu lah kok udah banyak pesanan, nggak buka toko, terus banyak yang gitu kan. Memang dari segi trust kan kalau kayak gitu kan kurang, udah tokonya udah rotinya maksudnya kemasannya bagus, cuman kan untuk nggak punya toko terus pakai bronjong itu kan banyak yang
banyak yang komplain. Habis itu kami buka di Mendungan itu. Terus akhirnya banyak yang datengin ke Mendungan sampai sekarang masih ada. Jadi di Mendungan itu memang kami harga sewanya memang murah banget, 5 juta. Cuman dari situ kami memulai bisnis tenanan lah, dan yang ngontrak juga seneng karena apa? Karena dikontrak terus outletnya bisa maju, dan apa, orang-orang di sekitar juga buka area kuliner di situ. Seperti itu. ...2018 kami mengikuti eventnya industri dari Sragen, Kementerian Industri dari Sragen itu. Kebetulan dulu bikin lomba cipta karya oleh-oleh Sragen, kita alhamdulillah masuk jadi juara 1. Terus habis itu 2021 kita juga ikut event dari Kemenparekraf. Kebetulan itu lombanya Food Startup Indonesia ya, kayak event nasional. Kita masuk 15 besar. Jadi alhamdulillah kita dapat nominasi seperti itu. Untuk target ke depan memang kami udah bikin plan bisnis selama 5 tahun. Kita sebelum melangkah lebih jauh, kita memperbaiki quality control ya. Misal kayak kue itu kadang dari produksi sampai distribusi ke toko, ke tangan customer, itu kan kadang dari proses distribusi ada yang kayak Gojek tuh bawanya kayak ngawur gitu loh. Kita quality controlnya di situ. Jadi misal kita mewanti-wanti Gojek membawanya sampai ke tangan customer harus dalam keadaan seperti di awal gitu. Tapi misal ada kejadian misal kuenya sampai sana retak atau jatuh, kita ada garansi. Jadi kita ada garansi 100% misal ada kue yang rusak sampai ke tangan customer gitu. Jadi memang kita target sih sampai luar negeri ya. Cuman kita ada cita-cita seperti itu. Cuman kita harus dari Solo Jogja itu harus kita fokus dulu. Kita sebelum melangkah dari Solo Jogja itu masih satu area. Ya target kita ke Semarang dulu. Habis ke Semarang kita ke Surabaya atau ke Bandung. Tadi kita masih satu jalur. Dalam kurun waktu itu kita harus memperbaiki sistem dan manajemen yang baik dulu. Habis itu kita mulai melangkah lebih jauh. Dan target kita moga-moga ya sebelum 2025 kita udah sampai di luar negeri sih. Amin. Pesan dan kesan untuk motivasi untuk anak muda yang mau memulai bisnis, harus fokus dulu, dan intinya konsisten. Kalau udah terjun aja, jangan setengah-setengah. Misal mau usaha kuliner, mau buka ayam geprek atau buka nasi goreng, ya kamu langsung fokus aja, tinggal konsisten. Kalau rasa udah enak, udah dapet customer banyak, dilayani dengan baik, habis itu jangan lupa doa, minta doa orang tua, minta doa kepada Allah. Habis itu jangan lupa marketing, dijaga kualitas rasa, dijaga customer dengan baik, servisnya yang penting excellent. Habis itu kita bikin emosional
dari customer itu misal dikasih gratis apa seperti itu. Jadi customer datang lagi, balik lagi, mereka ngajak temannya lagi, habis itu sampai sukses insya Allah. Amin. Untuk warga Solo yang pengen pesen atau langsung datang di cafe kami, kita ada di Manahan, atau mau yang langsung beli di online, kita ada di GrabFood, GoFood, Shopee Food. Langsung aja ketik Dikwa atau langsung datang di Manahan. Kita open dari jam 10 sampai jam 12 malam. Kalau di Manahan kita menu komplit, mulai dari nasi goreng, bakso aci, rice bowl, dan lain-lain. Untuk cheesecake kita ada free slice untuk yang ulang tahun. Udah dikasih nama, langsung aja datang ke kasir, bilang aja sama nunjukin identitas diri, ulang tahun hari ini, kita ada free slice, dan kita memberikan pelayanan maksimal di sini. Kalau yang di Jogja kita ada di Malioboro, terus dan cabang lain ada juga sampai di Prawiro Taman juga ada. Itu. Sekian dari saya, Mas Walid Waliuddin dan manajemen Dikwa mengucapkan terima kasih banyak untuk Fit Production. Semoga makin sukses, berkembang, dan banyak customer dan lebih banyak pemirsa di Solo dan Indonesia dan mancanegara. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.